Nah, disinilah makanya heart rate itu perlu, tapi nggak bisa selalu lu jadiin patokan untuk latihan lari. Halo Sobat Aktif, jumpa lagi dengan gua di vlog Bangke. Jadi salah satu pertanyaan yang mungkin sering muncul sama teman-teman, ya entah itu di grup-grup lari atau di forum atau mungkin misalnya di, ya paling gampang di Facebook Indorunner misalnya, adalah pertanyaan-pertanyaan seputar heart rate. Jadi istilahnya kayak gimana sih ngelatih heart rate, gimana sih dapetin heart rate yang maksimal, heart rate saya ketinggian gimana, dan ini itu semua mengenai heart rate. Pada dasarnya ada benernya kita harus perlu tahu mengenai heart rate, terutama dalam latihan lari. Tapi itu juga nggak sepenuhnya benar dalam opini gue, dan akan gue jelasin. Kalau lu nggak harus pakai heart rate, gimana cara lu memonitor atau memantau performance lu? Yuk! Oh ya, sebelum gua mulai videonya, YouTube terus-terusan ngasih tau gua kalau sebenarnya video-video yang ada di vlog Bangke ini banyak nih yang nonton nih. Cuman entah kenapa followernya kok nggak banyak-banyak banget nih. Sepertinya ya hanya nonton ya, mungkin terhibur atau ya memang bermanfaat. Jadi kalau memang kira-kira video-video atau konten-konten yang ada di channel Bangke ini bermanfaat dan berguna untuk Sobat Aktif, silakan klik tombol subscribe agar Sobat Aktif tetap selalu mendapatkan update-update terbaru dari channel Bangke ini. Oke? Yuk, sekarang dong. Jadi yang pertama, kenapa gua bilang kalau heart rate itu perlu, tapi kalau dibikin jadi aturan mati bahwa lu harus latihan pakai heart rate, itu nggak sepenuhnya benar. Itu karena sebenarnya yang namanya heart rate atau detak jantung kita, itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Dia akan tinggi, dia akan rendah, yaitu seberapa cukup kita beristirahat, kemudian juga seberapa banyak level hidrasi kita, apa yang kita makan, kalori kita, berat badan kita, kemudian apakah kita mengkonsumsi kafein, kondisi badan saat ini, apakah kita lagi stres atau lagi santai, cuaca, temperatur. Kalau hari ini gue lari dengan pace, misalnya pace 6, heart rate gue adalah 145, bisa jadi besok di heart rate 145 itu gue cuma dapet di pace 7, atau gue lari di pace 6, heart rate gue udah bisa di 150. Apakah itu berarti gue melambat? Apakah itu berarti gue performanya turun? Nah, disinilah makanya heart rate itu perlu, tapi nggak bisa selalu lu jadiin patokan untuk latihan lari, misalnya dalam suatu rentang waktu gitu. Salah satu metode yang gue pakai sampai hari ini untuk melatih untuk mengukur effort gue berlari, untuk mengukur apakah gue berlari dengan santai atau ngegas, atau misalnya gue kecapean jadi gue mungkin harus membatasi lari gue, itu adalah metode yang disebut dengan RPE atau Rate Perceived of Exertion. Ya, itu dia. Jadi sebenarnya kalau terjemahan gampangnya itu mencoba mengukur performance lari dengan merasakan kondisi badan kita. Jadi gue selama ini juga kebanyakan melatih badan gue, melatih mental gue untuk tahu gitu. Kalau gue lari di kondisi seperti ini, itu sebenarnya gimana? Kondisi apa? Gue akan jelasin sebentar lagi. Nah, mungkin Sobat Aktif langsung berpikir, oh diukur juga. Berarti sama aja dong sama detak jantung, sama aja dong dengan pace. Kalau ujung-ujungnya diukur juga. Iya, tetap harus ada parameter, tetap harus ada pengukurannya. Tapi sebenarnya gunanya itu bukan untuk membatasi atau menentukan sesuatu. Jadi kalau kayak heart rate 145 min 145, ini lebih kepada memberikan gua sense bahwa oke, kalau hari ini gua lari, gua akan main di RPE level ini, dan itu yang terjadi gitu. Dan pace, heart rate itu semua akan ngikutin. Dibandingkan dengan gua pengen lari dengan pace 6, kemudian gua lari, kemudian karena faktor-faktor tadi gua capek, gua kurang tidur dan lainnya, gua akan malah frustasi bahwa heart rate gua tinggi banget. Kenapa nih gitu? Kenapa heart rate gue tinggi? Kenapa gue mesti melambat? Apakah gue melambat? Karena kan lu jadi lari, lu jadi nggak enjoy. Lari lu jadi cuma ngintipin jam aja gitu sama lari, dan gue yakin itu bukan tipe lari yang Sobat Aktif inginkan. Ada beberapa metode RPE yang diperkenalkan. Gue udah coba search di internet, gue baca-baca beberapa artikel, dan memang
pengukurannya ada dua, paling nggak ada dua pengukuran yang gue dapatkan, skala 1 sampai 10 dengan skala 6 sampai 20. Dan bedanya itu adalah yang menggunakan skala 6 sampai 20 itu seakan-akan dikali 10 untuk menyesuaikan dengan heart rate. Nah, gue nggak akan bahas yang skala 6 sampai 10, tapi gue akan men-share yang skala 1 sampai 10. Jadi biar gue juga sahabat nggak susah ngebayanginnya, skala 1 sampai 10 itu dibagi menjadi 4, yaitu 1 sampai 3, 4 sampai 6, 7 sampai 9, dan 10. Apa bedanya masing-masing rentang skala itu? Skala 1 sampai 3 adalah skala easy. Itu adalah lari yang ringan, lari yang jogging, lari-lari CFD, lari sambil hahaha, itulah. Istilahnya ya pokoknya tipikal lari pagi sahabat aktif lah gitu. Gua akan lebih banyak, mungkin kalau gue lari seminggu 5 kali, mungkin 2 sampai 3-nya itu akan jatuh di kategori 1 sampai 3. Easy, effortless, gue bisa nyanyi, gue bisa ngobrol kalau lari bareng teman. Yang kedua adalah skala 4 sampai 6. Jadi skala 4 sampai 6 ini adalah working pace. Di sini adalah zona di mana badan lu tuh mulai bekerja. Di sini di mana gue mulai pacing up, gue mulai ngos-ngosan. Kalaupun mesti ngomong tuh yang keputus-putus gitu, nggak bisa ngobrol, pasti sambil terengah-engah. Tapi ini adalah sesuatu yang masih bisa gue manage. Gue tahu sedikit di atas santai, sampai gue ngerasa bahwa badan gue ini mulai panas, mulai warm, dan gue tahu bahwa ini bukan zona nyaman gue. Skala yang ketiga adalah skala 7 sampai 9. Jadi ini adalah race pace typically. Ini adalah pace interval, ini adalah effort yang sahabat aktif gunakan waktu speed training, misalnya half marathon race pace, marathon pace, apalagi 5K race pace definitely akan jatuh di kategori skala 7 sampai 9 ini nih. Dan yang terakhir adalah skala 10. Ini adalah skala yang paling tinggi. Gua ngebayanginnya ini adalah kayak kalau lo harus latihan sprint, short interval. Jadi mungkin interval dengan 400 meter dengan maksimum effort. Jantung benar-benar digas sampai maksimal. Dan ini kayak suatu kondisi yang hanya bisa gua maintain typically 30 detik, 1 menit, 1 menitan lah. Lari kayak sprint paling kan 15 detik selesai. Itu udah benar-benar sampai di ujung banget gitu istilahnya lah. Nah, biar lebih gampang sahabatnya bisa ngebayangin, gue sebentar akan pergi keluar dan gue akan tunjukin kira-kira beda-bedanya antara keempat skala itu gimana sih rasanya atau bentuk dari effortnya pada saat berlari. Yuk. Oke, sekarang kita udah di luar. Gue akan ngasih lihat langsung buat sahabat aktif bedanya bedanya antara skala 1 sampai 3, 4 sampai 6, 7 sampai 9, dan skala 10 kali ya. 10 sih mungkin sebenarnya sahabat aktif bisa bayangin lah. Seperti yang udah gue bilang, skala 1 sampai 3 itu adalah skala jogging, effortless, santai. Ya mungkin kayak gini lah gitu. Gue masih bisa ngobrol. Kalau lu lari di CFD dulu ya, sekarang CFD dulu sambil ngobrol. Selesai juga santai-santai aja, gak ada ngos-ngosan apa. Ya ini adalah rasanya kalau lu lagi lari pagi, nikmatin cuaca, suasana, ada beban. Nafas juga sudah mulai istilahnya working, tapi ya sebenarnya masih santai banget sebenarnya. Inilah kira-kira skala 1 sampai 3. Easy, belum terlalu maksa, lu masih bisa ngobrol pas sama teman, masih bisa nyanyi. Do re mi fa sol la si do. Itu bukan nyanyi ya. Skala 4 sampai 6. Ya, ini adalah skala yang dimana sahabat aktif mulai tahu, rasain kalau jantung udah mulai kerja, udah mulai agak maksa, tapi ya gimana bilang ya,
Ini di atas rata-rata jogging pace Sahabat Aktif. Udah mulai ada racer ngomong ya, 1-2 nggak bisa ngobrol terus-terusan. Misalnya ini biasanya kalau mau latihan naikin pace dari jogging pace, ini dia zona 4-6. Ini kira-kira bentuknya zona 7-9. Typically ini adalah race pace lo, either itu half marathon, marathon, atau misalnya 5K, pasti kenceng banget. Atau kalau lagi interval pastinya. Kayak gue sekarang ini di 4:20. Ya ini bisa jadi dulu half marathon race pace gue. Udah susah ngomong sebenarnya. Nah itu dia tadi kira-kira beda-bedanya ke 10 RPE level. Kita balik ke dalam, gue akan jelasin lebih lanjut. Nah itu dia tadi beda-bedanya. Semoga Sahabat Aktif bisa ngebedain ya, mulai dari yang kelihatan kayak jogging santai-santai sampai yang race pace gitu. Gua nggak nunjukin yang sprint karena ya pasti Sahabat Aktif bisa bayangin lah kalau nge-sprint tuh gimana rasanya jantungnya itu. Jadi manfaat yang gua rasain kalau gua memang melatih RPE ini adalah ya di suatu pagi gue bisa tahu kalau gue bangun pagi dan gue pakai baju siap-siap, gue bisa langsung putusin bahwa oke, hari ini gue akan easy run tanpa melihat jam, tanpa melihat pace, tanpa melihat heart rate. Gue benar-benar bisa ngerasain bahwa oke, ini adalah run yang easy. Gue bisa nikmatin kiri kanan, gue masih punya awareness, gue nggak ngos-ngosan, gue ngerasa badan gue itu nggak terlalu panas, atau misalnya juga nggak terlalu ngos-ngosan dan nggak capek, dan berakhir dengan misalnya ya seger lah gitu. Mungkin ini typically kayak kalau lo lagi latihan MAF, nah zona 1-3 ini adalah zona latihan lo. Tapi kalau gue mulai pengen kayaknya hari ini gue pengen agak-agak ngegas deh, kayaknya gerah juga nih, slow run terus, gue akan naikin intensitasnya terlepas dari apa yang ada di jam gue sebenarnya. Otomatis manfaatnya banyak. Tetap yang namanya pace, yang namanya heart rate terutama itu penting untuk Sahabat Aktif pantau, untuk gua pantau. Tetap walaupun gua tahu gua lagi easy, gua tetap pantau gitu. Karena bisa aja pada saat gua rasa gua lagi easy run, oh ternyata heart rate gua tinggi, misalnya karena gua kecapean atau karena gua kurang tidur. Heart rate itu tidak menjadi patokan pada saat gua berlari, karena tadi itu kondisi yang menentukan tinggi heart rate itu banyak selain memang performance badan kita sebetulnya. Jadi daripada gua pusing mikirin heart rate atau lari mengikuti heart rate, apalagi misalnya kalau Sahabat Aktif adalah seorang pemula, baru lari, baru memutuskan untuk berlari dan langsung berpikir jadi gue mesti beli jam dengan heart rate ya biar gue bisa lari dengan aman. Gue akan saranin coba Sahabat Aktif latihan dulu, melatih RPE ini, coba bedain paling enggak ya 2 yang pertama lah, jogging sama working. Baru nanti Sahabat Aktif bisa rasain bahwa oke, kalau memang itu bisa dirasain, silakan gunakan RPE level ini untuk mulai mendevelop kebiasaan. Jadi nanti pada waktu yang Sahabat Aktif memutuskan oke, gue butuh gear yang lebih cocok, ya Sahabat Aktif bisa beli. Walaupun sebenarnya gue juga ada video yang menjelaskan bahwa kalau Sahabat Aktif baru mulai berlari, ya sebetulnya sebelum memutuskan untuk membeli smartwatch, ada juga nih beberapa gear yang mesti dibeli. Jadi check out videonya, gue akan taruh di link description juga. Jadi semoga share mengenai RPE ini bermanfaat buat Sahabat Aktif. Silakan leave a comment below. Apakah Sahabat Aktif juga ada yang menggunakan metode RPE ini? Mungkin ada kelebihan atau kekurangan yang gua nggak share di sini. Silakan ditulis, dan jangan lupa seperti biasa klik like dan subscribe serta share konten ini agar gue juga makin bersemangat untuk membuat konten berikutnya. Thank you dan sampai jumpa di video gue berikutnya. Peace out.